konsep masyarakat. Oke. Ya, di sini tentang konsep masyarakat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dari konsep masyarakat kalau yang kita ketahui bahwasanya di dalam tatanan berkehidupan sosial yang kita ketahui kita adalah kelompok masyarakat yang hidup tidak bisa hidup sendiri. Artinya di sini kita akan mencoba membahas bagaimana masyarakat, konsep masyarakat, keluarga dan individu nantinya itu dari segi yang menyeluruh, holistik, yaitu dari biologinya, psikologinya, spiritualnya, maupun sosialnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masyarakat, keluarga dan karakteristik keluarga sehat, dan pendekatan bio, psikososio, dan resikonya. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat atau yang sering kita sebut dengan istilah lainnya adalah komunitas, yaitu sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu, seperti desa, kelurahan, kampung, RT. Nah, ada lagi istilah yang lain, masyarakat secara society, yaitu interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Misalkan disebut ada namanya masyarakat ilmiah, masyarakat bisnis, dan lain sebagainya. Dari 2 poin di atas ini, teman-teman sekalian, bahwasanya masyarakat itu bisa diartikan menjadi 2 hal, yaitu masyarakat secara komunitas, yaitu tadi ya, dibatasi oleh geografis, yaitu orang yang berkumpul di katakanlah satu wilayah tertentu, yang misalkan ada namanya batas desa, batas kelurahan, batas kampung, atau batas RT, nanti istilahnya sebutannya adalah masyarakat misalkan desa A, masyarakat RT sekian, masyarakat kampung apa, dan sebagainya. Itu masyarakat dalam tatanan pengertian adalah sebagai komunitas. Nah, sekarang ada namanya masyarakat secara society, yaitu sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki kepentingan ataupun tujuan bersama. Maka dari itu, sekalipun tidak tinggal di satu wilayah secara geografis, tapi berbagai orang itu berinteraksi karena punya kepentingan dan tujuan. Contoh, di sini ada namanya masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah itu siapa? Yaitu mungkin di dalamnya ada mahasiswa, ada dosen, ada peneliti, dan lain sebagainya. Yang bagaimana disebut dengan akhirnya menjadi sebagai masyarakat ilmiah. Atau ada masyarakat bisnis. Bisnis dalam arti mungkin tujuan dan kepentingannya sama-sama mengupayakan wirausaha katakanlah. Entah itu pedagang di pasar, entah itu di pertokoan atau di ruko-ruko tertentu, sehingga namanya adalah masyarakat bisnis. Jadi seperti itu. 2 poin terlebih dahulu, satu-satu. Ada masyarakat diartikan secara komunitas, ada masyarakat diartikan secara society. Nah, menurut Hunter pada tahun 1975, masyarakat diartikan bahwasanya unit fungsional dalam wilayah tertentu yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupannya. Kemudian ada lagi bahasanya masyarakat adalah unit interaksi sosial yang berpola atau bahkan unit simbolik yang memberikan identitas kolektif. Nah, yang pertama di sini adalah masyarakat adalah fungsional dalam wilayah tertentu berusaha memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan. Artinya ada interaksi di sana. Hampir sama dengan pola yang disebutkan dalam pengertian komunitas tadi yang di atas. Nah, di sini bahwasanya Hunter menyebutkan lebih detail lagi di mana tidak hanya tinggal di satu wilayah tertentu saja, tapi di dalam bertempat tinggal di sana juga punya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya. Artinya ada yang bekerja di dalam pola kehidupannya, ya, sehingga di dalam masyarakat pastilah ada yang mencari nafkah atau mencari uang, penghasilan, dan sebagainya. Kemudian ada interaksi sosial yang berpola. Ya, tadi manusia adalah makhluk sosial yang mana pasti ada interaksi ya secara heterogen.
ada namanya masyarakat yang mungkin secara kategori ekonomi yang kategorinya mampu, menengah, kurang atau bahkan miskin. Misalkan ada yang masyarakat yang berpola, ada yang berpendidikan yang biasa atau bahkan tidak mengenyam pendidikan tertentu dan lain sebagainya. Atau unit simbolik yang memberikan identitas kolektif. Contoh misalkan ketika tidak bertempat tinggal satu tempat tinggal, tapi misalkan ketemu seseorang, ternyata dia logatnya memiliki dialek yang ketika ngobrol itu, misalkan seperti yang kita katakan, misalkan saudara kita yang dari Batak, katakanlah, punya khasnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan kita, maka oh berarti dia bisa disebut anggota dari masyarakat Batak karena memiliki satu identitas yang bisa mewakili dari masyarakat tersebut. Jadi ini pengertiannya masyarakat secara luasnya. Selanjutnya, oke, sebentar. Adapun fungsi masyarakatnya ada, oke, ya. Adapun fungsi masyarakat ada 5. Yang pertama fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu kegiatan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dasar, sandang, pakan, pangan, dan tempat tinggal seperti itu. Nah, jadi di sini fungsinya masyarakat untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada fungsinya sebagai sosialisasi untuk bisa mewariskan norma, tradisi, nilai yang dianut oleh orang yang berinteraksi dalam masyarakat. Makanya ada kegiatan sosialisasi di masyarakat secara tidak langsung turun-temurun. Misalkan ada di daerah saya ketika ada seorang wanita hamil seperti itu, ada tradisinya istilahnya ada ngapati atau 4 bulanan wanita yang hamil, kemudian nanti ada mitoni atau 7 bulanan, kemudian ketika sudah masuk 9 bulannya ada tradisi lolosan, yaitu bagaimana berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran dalam proses melahirkannya. Ketika nanti sudah lahir, nanti ada istilahnya dundunan atau bagaimana anak sudah mulai merangkak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses atau fungsi sosialisasi, yaitu untuk mewariskan sebuah norma, tradisi, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai yang ketiga, sebagai fungsi pengawasan sosial. Masyarakat mengharapkan warga menaati norma, nilai yang dianut melalui penetapan hukum, peraturan, sistem penegakan. Artinya, tadi bagaimana norma atau tradisi itu ketika sudah bisa diteruskan dari generasi ke generasinya melalui fungsi masyarakat yaitu sosialisasi. Nah, di situ masyarakat pun berfungsi untuk pengawasan sosial. Jadi yang tadinya ketika melakukan sebuah norma tertentu atau keyakinan tertentu yang ada di dalam masyarakatnya, ketika ada yang melanggar maka ada aturan norma yang harus ditegakkan. Contoh misalkan di dalam berinteraksi sebuah masyarakat ada yaitu tradisi atau norma bagaimana sepasang lelaki dan perempuan yang belum menikah tapi tinggal dalam satu rumah itu adalah sebuah pelanggaran norma di suatu masyarakat yang sering disebut dengan mungkin istilahnya ada kumpul kebo atau dengan istilah yang lain. Nah, di situ pengawasan sosial berfungsi yaitu untuk memberikan misalkan itu dirasa melanggar norma atau melanggar nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, maka diberikan hukuman sesuai dengan norma yang sudah berjalan di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi partisipasi sosial. Masyarakat menyediakan wahana bagi anggota untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan. Terbangun jaringan dukungan dan pertolongan melalui interaksi dengan warga, masyarakat yang tergabung dalam kelompok, asosiasi, maupun organisasi. Artinya di sini di fungsi partisipasi sosial bagaimana masyarakat memberikan sebuah peluang atau sebuah kegiatan seperti itu untuk bisa menyalurkan bagaimana masyarakat anggota dalam masyarakat tersebut bisa menyampaikan fungsi dari aspirasi atau kepentingannya. Dan selanjutnya dari fungsi masyarakat yang kelima adalah
fungsi gotong royong. Ada keluarga, teman, tetangga, kelompok sukarelawan, dan di sana biasanya saling membantu satu sama lain. Artinya, dari masyarakat itu sendiri memiliki fungsi yang kurang lebih ada 5 hal ini tadi. Kita lanjut. Nah, di sini kita harus bisa memahami konsep masyarakat, baik dari karakteristiknya dan kebutuhannya. Yang pertama, tentang karakteristik dan kebutuhan, kita harus bisa memahami identifikasi populasi, karakteristik anggota populasinya. Jadi dalam satu masyarakat ya tadi yang saya sebutkan, beragam pola kehidupan dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu biasanya sifatnya adalah heterogen. Nah, kita harus bisa identifikasi. Kemudian identifikasi pula kebutuhan populasinya, respon masyarakat terhadap kebutuhan, kemudian yang tadi yang masuk ke dalam fungsi yang atas atau fungsi sebelumnya. Kemudian karakteristik masyarakat, yaitu batas-batas masyarakat, kemudian kita harus bisa rumusan masalah. Untuk apa? Untuk memahami nilai dominan, baik budaya, nilai, tradisi, keyakinan yang penting dan dianut, yang ditaati dan menentang, konflik nilai, rasa dalam memberi dan menerima, terlibat dalam ambil keputusan. Artinya kita harus memahami masyarakat selain dengan kebutuhannya, juga karakteristik masyarakatnya, yaitu kaitannya dengan nilai-nilai atau batas-batas yang ada di masyarakat. Kemudian kita harus memahami juga perbedaan masyarakat, mekanisme yang tampak dan tersembunyi, potensi diskriminasi, kemudian sulitnya berintegrasi dengan masyarakat apa. Nah, kemudian yang terakhir kita harus bisa memahami juga identifikasi struktur masyarakat, kenali lokasi kekuasaan dan adanya sumber daya, unit pemberian pelayanan, pola beri, hubungan antar unit terkait tugas dan kepentingannya. Artinya di sini kita selain memahami pengertiannya, tadi ya masyarakat secara society atau secara komunitas, kemudian fungsinya seperti apa, kita harus juga memahami masyarakat lebih detail lagi. Nah, oke. Organisasi, jadi tadi kita sudah berbicara masyarakat, di dalam sebuah masyarakat pun pasti ada namanya juga organisasi, yaitu wadah manusia atau masyarakat dalam melakukan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan. Fungsi terstruktur secara formal atau informal organisasi yaitu untuk memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Maka dari itu, di dalam sebuah masyarakat pastilah di sana ada organisasinya. Organisasi itu seperti yang kita ketahui, teman-teman berada di satu perkuliahan atau satu kegiatan kelompok mahasiswa, katakanlah seperti itu, pasti di sana ada organisasinya. Siapa ketuanya, siapa penanggung jawab apa dan lain sebagainya. Maka di dalam masyarakat pun juga ada organisasinya. Nah, di sini berarti ada tokoh masyarakatnya, ada katakanlah kepala tokoh agama, tokoh masyarakat, atau orang yang berpengaruh di dalam masyarakat tersebut. Karena umumnya masyarakat tidak berinteraksi satu dengan yang lain secara langsung, tapi bisa jadi melalui organisasi. Nah, organisasi yang menjalankan fungsi masyarakat bisa untuk mengetahui tadi fungsi-fungsi, 5 fungsi tadi di atas, melalui organisasi ini juga bisa kita kontrol. Nah, ini analisis tugas organisasi, analisis elemen internal organisasi, yaitu struktur dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam sebuah masyarakat juga ternyata ada faktor-faktor atau 6 sumber yang menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak berkembang atau tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Yaitu satu, adanya kebodohan. Jadi tidak mau mencari literasi yang terbaru atau informasi terbaru. Kemudian ada kekakuan tradisi, bagaimana tidak mau menerima informasi terbaru, tidak mau menerima kemajuan dari sebuah kemajuan sebuah lingkungan atau teknologi yang ada, sehingga masih hanya melakukan dari tradisi-tradisi leluhur. Contoh misalkan
di sini dalam kaitannya pola asuh seorang orang tua ke anak. Kalau misalkan melakukan hal-hal tersebut yang masih merupakan tradisi, kadang tidak bisa menerima informasi terbaru berdasarkan dari kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang ada. Kemudian penduduk yang tidak terampil, jadi tidak mau belajar, ya maunya ya standar-standar saja, misalnya bertani ya hanya bertani itu saja, tapi tidak mau tadi mengembangkan keterampilannya, misalkan ada teknologi apa yang sehingga membuat panen itu bisa lebih melimpah atau apapun itu. Nah, yang keempat, lebih bersifat konsumtif. Jadi bagaimana masyarakat, sebagian masyarakat masih bersifatnya adalah ketika mempunyai uang banyak, ya sudah, dia ingin beli apa ya beli, tanpa memikirkan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan dari sehari-harinya. Kemudian yang selanjutnya tidak mampu tidak mampu alih teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada salah penempatan atau penggunaan di bawah kemampuan. Seperti itu. Ini adalah sumber-sumber kenapa masyarakat yang ada di sekitar kita terjadi sebuah keterbelakangan. Nah, ini juga kenapa kita bahas ini, karena biar kita tahu bahwasanya masyarakat manapun kalau kita terjun di lapangannya, tidak semua masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kita mendapati masyarakat yang ada di kategori yang keterbelakangan ini, seperti itu. Nah, di dalam konsep masyarakat, di dalamnya ada keluarga. Nah, kita akan membahas batasan untuk keluarga itu sendiri. Keluarga di sini perkumpulan dua orang atau lebih terkait darah. Perkawinan bentuknya adalah rumah tangga, saling berhubungan dalam lingkup aturan keluarga, saling menciptakan, memelihara budaya. Nah, ini berdasarkan beberapa peneliti ya, teman-teman. Jadi yang ada dari Tikhan dan Furlis dari 1972, dia mengatakan kalau namanya keluarga adalah dua orang atau lebih yang terkait darah atau perkawinan. Kemudian menurut Levitt tahun 82, kelompok manusia terikat emosi yang sama hidup bersama dalam rumah tangga. Berarti tidak selalu harus terkait darah, tapi tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga dan terikat emosi yang sama. Menurut Friedman, kumpulan dua orang atau lebih yang saling terikat secara emosional, tempat tinggal sama, satu daerah yang berdekatan. Atau bahkan dari Goldenberg tahun 80 mengatakan, keluarga itu adalah kumpulan individu, tempat tinggal satu ruang fisik dan psikis yang sama, sistem sosial alamiah, memiliki kekayaan bersama, mematuhi aturan, peranan, struktur kekuasaan, komunikasi, tata cara negosiasi, dan lain sebagainya. Ini adalah yang dikatakan keluarga. Sehingga dalam pembahasan tersendiri, maka boleh mengambil pengertian yang berdasarkan dari pengertian Tikhan dan Furlis ini, yang penting ada kaitan dengan darah, itu yang disebut keluarga. Atau bahkan mau ambil pengertian dari penelitian yang lain pun tidak masalah. Artinya tetap ada referensinya. Nah, ini macam-macam keluarga. Tadi Goldenberg yang paling panjang ya pengertiannya. Ternyata kalau dirinci lagi, keluarga itu ada keluarga inti, ada suami, istri, anak kandung, keluarga besar. Berarti udah keluarga inti, ditambah ada ibu, bapak, kakek, nenek, menantu, cucu, keluarga campuran. Kemudian ada keluarga menurut hukum, anak-anak yang tinggal bersama. Ada keluarga orang tua tunggal, keluarga hidup bersama, keluarga serial, keluarga gabungan, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk keluarga. Silakan nanti teman-teman bisa dibaca-baca untuk sebagai referensi bahwasanya namanya keluarga ternyata bisa dijabarkan lebih detail seperti ini. Kemudian ada lagi keluarga menurut Sussman pada tahun 70. Ada keluarga tradisional, ada keluarga inti tadi, keluarga dia, keluarga orang tua tunggal, 3 generasi, dan seterusnya. Nah, ini masih macam-macam di sini. Jadi untuk tambahan informasi untuk teman-teman, ternyata keluarga, jenis keluarga pun kalau dijabarkan cukup detail juga. Nah, kalau tadi kita sudah di atas belajari tentang fungsi masyarakat, nah saat ini kita ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada macam-macam. Ada untuk kaitannya keagamaan, ada fungsi keluarga sebagai untuk budaya, untuk memberikan cinta kasih, untuk melindungi, fungsi keluarga sebagai reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan, dan lain sebagainya. Ini adalah
bagaimana tadi fungsi keluarga secara detailnya. Di dalam siklus kehidupan keluarga juga ada tahap awal. Jadi dimulainya dari mana? Dari awal perkawinan. Maka dari itu tadi disebutkan 2 orang atau lebih yang hidup atau tinggal dalam tempat tinggal yang sama. Maka dari itu disebut sebagai keluarga awalnya adalah perkawinan. Kemudian ada keluarga dengan bayi, keluarga dengan anak usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja. Kemudian ada keluarga dengan anak-anak tinggalkan keluarga usia menengah, keluarga usia jompo dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengetahui ketika kita sudah konsep masyarakat, fungsi masyarakat, konsep keluarga, fungsi keluarga, dan kenapa sih kita mempelajari itu? Karena bagaimanapun konsep masyarakat itu adalah kumpulan dari berbagai keluarga, dan keluarga ini sangat bergantung atau sangat terkaitan dengan kesehatan. Sehingga pengaruh keluarga terhadap kesehatan yaitu unit terkecil dalam masyarakat tadi ya. Bila masalah kesehatan tiap keluarga diatasi, maka masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan terselesaikan. Artinya gini teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi permasalahan kesehatan di lingkup masyarakat, artinya yang lebih luas seperti itu, kalau kita ingin lebih mudah memecahkan masalahnya, maka kita harus masuk ke dalam keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut. Kita cari misalkan permasalahannya adalah lingkungan atau sanitasi yang tidak bagus di dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka kita cek, kita datang ke rumah-rumah yang ada di dalam konteks masyarakat tersebut. Kita tanyai, wawancara ke keluarganya. Apakah di sana kaitannya dengan kesehatan lingkungan juga ada masalah di tiap keluarganya, misalkan ada tidaknya cahaya atau sirkulasi udara, kemudian ada tidaknya misalkan jamban di dalam keluarga tersebut, dan lain sebagainya. Bagaimana mendapatkan air bersih, dan lain sebagainya. Artinya, kalau ingin menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, maka kita bisa memulainya dengan menyelesaikan masalah yang ada di tiap keluarga. Kemudian punya peranan kembangkan, cegah, adaptasi, perbaiki masalah kesehatan dan keluarga, pemahaman, bantu memperbaiki kesehatan masyarakat. Sama dengan poin yang di atas tadi. Artinya teman-teman sekalian, kalau ingin bisa tadi ya mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakat, tadi caranya dengan kita menganalisis permasalahan kesehatan dalam keluarganya. Sama halnya itu, kita juga bisa mengedukasi keluarga untuk bisa berperilaku hidup bersih sehat, sehingga masyarakat yang ada di situ pun juga karena keluarganya sudah diedukasi, maka masyarakatnya sama-sama dengan beriringan dengan bersama-sama nanti bisa mempunyai perilaku yang baru yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada salah satu anggota keluarga sakit mempengaruhi fungsi-fungsi keluarganya. Artinya, misalkan ada bapak yang sakit gitu, maka tidak ada yang mencari nafkah misalkan, atau ibu yang sakit akhirnya tidak ada yang bisa mempersiapkan kebutuhan rumah tangganya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengaruhi keberhasilan layanan kesehatan masyarakat, kemudian sebagai saluran efektif melaksanakan berbagai upaya dan menyampaikan pesan-pesan. Jadi salah satunya cara mudahnya ketika sosialisasi di lingkup yang lebih kecil ya, salah satunya adalah masuk ke ranah keluarga untuk memberikan edukasinya. Ini pengaruh keadaan keluarga terhadap kesehatan setiap anggota keluarga, setiap individu, berarti hasil interaksi berbagai faktor genetik, fungsi reproduksi, atau faktor lingkungan. Di sini, bagaimana kita lebih mengkerucut lagi dari masyarakat sudah masuk ke konsep keluarga, dan sekarang kita masuk ke konsep individu. Bagaimana pengaruh kesehatan keluarga terhadap kesehatan anggota keluarga itu juga berpengaruh. Tadi kalau kita ingin memperbaiki masalah kesehatan di masyarakat, perbaiki masalah keluarganya. Kalau keluarga tersebut juga ada kaitannya permasalahan kesehatan, maka kesehatan individu pun juga harus kita perbaiki. Misalnya salah satu anggotanya ada yang memiliki perilaku merokok, apalagi hari ini 31 Mei ya, hari tanpa tembakau sedunia seperti itu, maka kita edukasi biar bagaimana anggota tersebut yang ada di lingkup keluarga tersebut beralih dari perilaku merokok untuk ke perilaku yang lebih baik lagi atau berhenti merokoknya seperti itu.
Kemudian pengaruh kesehatan terhadap keluarga. Nah ini tadi ya lanjutannya masih itu, silakan nanti bisa dibaca-baca karena lebih detailnya. Nah, sehingga di sini kaitannya tadi kita sudah mempelajari konsep masyarakat secara luas, mengerucut lagi ke keluarga, mengerucut lagi ke individu. Nah, pendekatannya adalah bio, psiko, dan sosial. Individu adalah bagian keluarga dan keluarga itu adalah bagian masyarakat. Nah, di sini adalah apa penjelasannya? Manusia dengan kondisi fisik, faktor resiko pengetahuan, kemudian pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau keluarga, pengaruhi antar anggota keluarga dalam berbagai aspek, dan masyarakat dari keluarga tersebut, hubungan antar keluarga dan apa cara hidup sosial, kultural atau norma yang diyakini. Artinya saling berkaitan. Nah, melihat masalah secara holistik adalah melihat masalah secara keseluruhan. Berbicara kesehatan itu sama saja kita melihat, jangan melihat aspek penyakitnya saja, tapi kita lihat aspek secara holistiknya, secara meluas lagi, lebih luas lagi. Kenapa penyakit itu ada? Apa faktor penyebabnya? Apakah karena lingkungannya? Apakah karena perilakunya? Apakah karena pelayanan kesehatannya? Atau apa yang menjadi kenapa penyakit itu muncul dalam konsep masyarakatnya? Atau penyakit itu muncul dalam keluarga tersebut, atau penyakit itu muncul pada individu di dalam keluarga tersebut. Seseorang bisa sakit itu kenapa? Nah, kita bisa melihat masalah itu secara holistiknya. Di sini, lingkaran yang paling besar ini adalah lingkungan masyarakat. Dan di sini kita bisa lihat ada kaitannya fisiknya, ada psikisnya, ada sosiokulturalnya. Nah, di sini adalah bagaimana kita melihat permasalahan kesehatan itu dari 4 faktor ini. Di lingkup yang lebih kecil lagi, bahwasanya ada keluarga yang bisa kita juga cek melalui fisik, psikis, sosiokultural. Nah, di dalam keluarga juga ada individunya. Nah, dari individu ini kita bisa nantinya mendiagnosa sebuah kasus. Kita melihat manusia secara fisiknya, secara psikisnya, atau secara sosialnya. Sehingga kalau terjadi kepuasan dalam individu ini, maka salah satunya adalah bisa menggapai harapan dari manusia tersebut. Ini adalah bagaimana konsep melihat masyarakat secara holistiknya. Nah, komponen pendekatannya, diagnosa fokus pada penyakit. Ini kita fokusnya pada penyakitnya, misalkan diare kayak gitu ya, kita diagnosanya fokus pada diarenya, pada sakit diarenya, misalkan berapa kali buang air besarnya, kemudian bagaimana tekstur dari tinjanya, kemudian kita apakah ada bercak darah di dalam tinja tersebut atau tidak, dan sebagainya. Dan diagnosanya fokus pada individu sebagai manusianya. Kita lihat fisiknya bagaimana, kemudian sosialnya seperti apa. Kita juga bisa fokus pada keluarganya. Tadi ya, ada fisik, psiko, spiritual, kemudian ada diagnosa lingkungan keluarganya. Artinya, kalau kita melihat masalah tadi bisa lebih mendetail seperti ini. Sehingga tadi yang saya sampaikan, ketika kondisi individu ini bisa memengaruhi kondisi keluarga dan kondisi anggota di dalam keluarga, dan bisa mempengaruhi kondisi masyarakat dan lingkungan. Contoh, saya akan mengambilkan contoh, misalkan kondisi individu di dalam sebuah keluarga, misalkan kondisi individu di dalam keluarga tersebut, kita sebut sakit, ya tadi yang paling mudah mungkin contohnya adalah diare, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa bisa diare salah satu anggota dalam keluarga tersebut? Apakah faktor dari fisiknya, dalam arti daya tahan tubuhnya yang tidak bagus, atau pola makannya yang tidak bagus, atau lingkungannya yang tidak bersih, atau bagaimana, sehingga nanti kondisinya juga bisa berpengaruh pada anggota keluarga yang lain, baik fisik, baik psikisnya, baik sosialnya. Karena bisa jadi kaitannya diare secara fisik ya capek juga, misalkan harus bolak-balik kamar mandi, kemudian harus bagaimana menjaga tidak dehidrasi, kemudian secara psikisnya kalau ada orang diare ya ada dapat bulian tidak dari sekitarnya,
sosialnya seperti apa. Nah, ini juga kaitannya di dalam masyarakat pun seperti itu. Biasanya untuk bisa menganalisis kondisi-kondisi kayak gini, contoh penyakitnya lebih mudahnya adalah yang bersinggungan kaitannya dengan diskriminasi. Contoh misalkan ada HIV katakanlah, atau TB, atau kusta, seperti itu. Jadi kalau salah satu anggota dalam keluarganya kusta, biasanya keluarganya dijauhi. Kemudian di dalam konsep masyarakat pun juga dijauhi, seperti itu. Nah, hubungan secara tidak linearnya atau timbal balik akan saling mempengaruhi, seperti itu. Jadi, bagaimana masyarakat tersebut, ya kaitannya dengan tadi ya, dari individu yang sakit bakal mempengaruhi kondisi di keluarganya, dari keluarganya bakal mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat keluarga tersebut. Sehingga keterkaitan inilah yang harusnya ada menjadi timbal balik yang saling mempengaruhi untuk saling bantu-membantu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian dimensi fisik, psikis, spiritual, sosial diketahui dari yang pertama keluhan individu yang bermasalah. Jadi individunya mengatakan keluhannya apa yang dirasakan. Kemudian harus diperiksa sebagai bukti atas keluhan. Nah, ini berarti kaitannya dengan fisiknya. Kemudian bentuk empati, mencoba ikut merasakan, yaitu masuk dalam psikologisnya. Kemudian bagaimana spiritual dan sosialnya juga bisa berkaitan. Kemudian mencari data pendukung dalam catatan dokumen tertulis atau melihat langsung catatan kesehatan individu atau keluarganya. Untuk bagaimana mendukung bahasanya biar tahu kondisi individu ini memang dialami juga oleh anggota individu yang lain dalam keluarga tersebut atau hanya baru individu tersebut yang mengalami. Seperti itu. Kemudian mencari data dan informasi individu, keluarga, masyarakat di lingkungannya dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengetahui sesuatu yang disembunyikan, penyebab stres, pertentangan-pertentangan. Jadi seringkali artinya ada kejadian seorang yang mengalami permasalahan kesehatan, diperiksakan secara fisiknya, yaitu diperiksakan ke dokter katakanlah, tapi tidak kunjung sembuh. Oh, bisa jadi ada faktor-faktor lain nih. Ada bulian, akhirnya menjadi stres, yang akhirnya tetap tidak kunjung sembuh tadi. Atau bahkan peran dari keluarganya yang cuek, tidak mau saling tolong-menolong di dalam keluarganya, dan lain sebagainya. Makanya perlu dilakukan wawancara mendalam dan lain sebagainya. Sehingga faktor-faktor penting untuk masalah masa individu, keluarga masyarakat, dan potensi individu, keluarga masyarakat, serta pemecahannya dapat diketahui. Nah ini, bagaimana menganalisis permasalahan dalam bermasyarakat itu harus sangat mendetail. Jadi teman-teman belajar dinamika kelompok ketika memang betul-betul terjun di masyarakat ya akan menghadapi tidak semudah, artinya tidak serta-merta melihat konsep masyarakat dalam hal permasalahan di lingkup masyarakat, tetapi kita akan menelusuri bisa masuk ke dalam permasalahan kesehatan di keluarganya atau bahkan di dalam permasalahan kesehatan individu di anggota keluarga tersebut. Seperti itu. Nah, ini di sini saya ingin sharing saja bagaimana tadi yang saya contohkan beberapa permasalahan kesehatan itu yang bisa kita analisis berdasarkan keluarga, masyarakat, keluarga maupun individu. Ini adalah contoh-contohnya saja. Bagaimana tadi ketika kita ingin melihat permasalahan kesehatan secara holistiknya, contoh kita ambil nomor 1, yaitu kasus TB paru atau BTA positif seperti itu, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendeteksi apa keadaan yang mungkin terjadi pada kondisi individu, kondisi keluarganya, atau kondisi masyarakat jika kita dapati seseorang dengan kasus TB paru BTA positif. Kondisi individunya untuk mendeteksinya, bisa berarti kita akan mendeteksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada gejalanya. Apakah muncul keringat dingin, batuk batuknya bagaimana, kemudian apa yang dirasakan, apakah lemah, letih, lesu, kemudian
tidak bisa tidur, apakah bisa istirahat, dan lain sebagainya. Kita bisa ketika mengajukan pertanyaan untuk deteksi seperti ini, kita biasakan menggunakan paling mudah adalah konsep 5W 1H. Sehingga dari situ ketika sudah tahu kondisi dari individu yang kita tanya, kemudian kita tanya lanjut bagaimana di tingkat keluarganya kalau ada anggota keluarganya yang mengalami TB paru tadi. Bagaimana peran keluarga tersebut, misalkan ada salah satu anggota keluarganya yang sakit TB, apakah menjadi PMO, pendamping minum obat, apakah malah menjauhi, membatasi penggunaan alat makan dan lain sebagainya misalkan, atau bagaimana peran dari keluarga tersebut dan bagaimana keluarga tersebut dilihat dari sudut pandang masyarakatnya. Nah, di masyarakat pun sama, melihat kalau ada anggota di dalam masyarakat tersebut yang memiliki kasus TB, apakah menularkan ke warga yang lain misalkan, bagaimana penanganannya di tingkat lebih luas, yaitu tingkat masyarakatnya seperti apa. Nah, dari sini kita akan melihat akar permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan deteksi tadi ya, bagaimana mendeteksi itu dengan kondisi individu, dari keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya, dari pertanyaan yang pertama tadi, kita lanjut ke bagaimana pengaruh keadaan dari setiap tingkat. Artinya, dari individu, keluarga, masyarakat, dari aspek fisik, psikis, spiritual, sosial, dan kultural, ekonomi, dan kultural. Contoh ini lebih jabarkan. Nah, seperti ini. Pengaruh keadaan dari setiap tingkat, jadi misalkan dari individunya. Bagaimana dari individu tersebut yang anggota masyarakatnya atau anggota di dalam keluarganya tersebut mengalami kejadian penyakit TB, seperti itu, kondisi fisiknya seperti apa, mempengaruhinya seperti apa, psikisnya bagaimana, spiritualnya apakah akhirnya lebih mendekat pada agama misalkan, secara sosialnya seperti apa, ekonominya bagaimana, kulturalnya seperti apa. Begitu juga dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, dari sini, dari pengaruh ini kalau kita nanti kita jabarkan dalam sebuah pertanyaan yang lebih rinci, maka kita bisa masuk ke yang selanjutnya, yaitu dukungan yang diharapkan. Misalkan individu fisiknya misalkan mengalami sesak nafas, sulit sulit makan dan lain sebagainya. Secara fisiknya apa yang dukungan yang diharapkan secara individunya. Kemudian psikisnya dukungannya seperti apa, spiritualnya bagaimana, sosial dukungan yang bentuk sosial untuk individunya seperti apa, ekonominya bagaimana dan lain sebagainya. Artinya di sini kita akan mencoba mempelajari bagaimana melihat suatu permasalahan kesehatan itu ya secara komplit gitu, baik dari lingkup masyarakat, keluarga, individu, dan dibahas berdasarkan dari aspek fisik, psikis, spiritual, sosial, ekonomi, dan kultur. Jadi seperti itu teman-teman. Artinya ketika memahami konsep masyarakat ini secara detail memang cukup saya rasa cukup agak banyak teorinya, tapi bagaimanapun ini adalah tahapan yang memang harus kita lakukan seperti itu.